Hai sobat, selamat datang di video pembelajaran Alexis. Berbicara mengenai akhir Perang Vietnam, sebenarnya awal tahun 1971, proses perdamaian sudah mulai digagas. Rencana perdamaian perang dilakukan karena semakin intensifnya demonstrasi anti perang yang berlangsung di Amerika Serikat. Pemerintahan Amerika Serikat pun mulai mengurangi jumlah pasukannya di Vietnam. Karena penarikan pasukan Amerika ini, maka pada 1971, Vietnam Selatan menyatakan diri akan mengurus masalah keamanan dan pertahanan negaranya sendiri. Nah, tapi teman-teman, upaya gagasan perdamaian kali ini gagal. Dikarenakan pada 1972, Vietnam Utara menganeksasi atau mengambil alih zona demilitarisasi dan juga wilayah Provinsi Quang Tri di Vietnam Selatan. Nah, hal inilah yang menyebabkan gagalnya upaya perdamaian saat itu. Mendengar kabar bahwa Vietnam Utara membatalkan rencana perdamaian, Amerika Serikat lalu membombardir kota Hanoi dan Haiphong. Kota tersebut merupakan kota industri dan kota pelabuhan utama di Vietnam Utara. Lalu Presiden Nixon mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus melakukan penyerangan sampai Vietnam Utara mau kembali berunding dalam meja perundingan di Paris, Prancis. Hari demi hari, hujan bom dari udara yang menewaskan para penduduk sipil dan merusak seluruh fasilitas vital di perkotaan di Hanoi dan Haiphong. Peristiwa ini pun kemudian dikenal dengan sebutan Christmas bombing. Nah, meskipun mendapat kecaman dari masyarakat dunia, tapi Presiden Nixon tetap pada rencananya. Lalu menjelang pergantian tahun 1973, Vietnam Utara bersedia untuk berunding dan berdamai di Paris. Sehingga pada 27 Januari 1973, proses perundingan perdamaian mulai dijalankan. Dihadiri oleh pemerintahan komunis Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat. Ditandatangani pada 31 Januari 1973 dan dikenal dengan nama The Paris Accords. Adapun perundingan perdamaian yang dilakukan di Paris menghasilkan beberapa poin, yaitu 1. Disepakati adanya gencatan senjata di seluruh daerah konflik di Vietnam. 2. Pasukan Amerika Serikat harus ditarik dari wilayah Vietnam secepatnya. 3. Akan diadakan perundingan bagi kedua pihak, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan 4. Penyatuan kembali Vietnam akan dilakukan selangkah demi selangkah dengan cara-cara yang damai. Pasukan Vietnam Utara masih diperbolehkan untuk tetap berada di wilayah Vietnam Selatan, tapi dengan syarat mereka tidak boleh melakukan praktik-praktik koersif atau mengintimidasi rakyat Vietnam Selatan. Wah, apakah konflik ini selesai begitu saja? Sayangnya tidak. Ternyata perundingan perdamaian yang dilakukan di Paris hanya menciptakan perdamaian yang singkat di Vietnam. Pada akhirnya konflik kembali terjadi. Nah, setelah Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Vietnam, lalu pertengahan 1974 terjadi skandal politik di Amerika Serikat yang menyebabkan Presiden Nixon mengundurkan diri. Praktis saja hal ini membuat situasi politik Amerika Serikat menjadi lebih kacau. Skandal ini dalam sejarah disebut dengan istilah Watergate. Sayangnya, dampak dari skandal ini bukan hanya terjadi di Amerika Serikat saja, tapi juga ke Vietnam. Pada awal
1975, Vietnam Utara melanggar perjanjian perdamaian dengan melakukan aneksasi atau pengambil alihan beberapa wilayah di Vietnam Selatan, seperti wilayah Phuoc Long yang dikuasai pada Januari 1975. Setelah jatuhnya kota-kota di perbatasan, lalu pasukan militer Vietnam bergerak terus menuju Saigon. Invasi terus dilakukan oleh pasukan Vietnam Utara sehingga aksinya tersebut tidak dapat terbendung lagi. Nah, serangan-serangan ini menyebabkan Presiden Vietnam Selatan yaitu Nguyen Van Thieu mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu ia pun melarikan diri dengan terbang ke Taiwan pada 21 April 1975. Kemudian pada 30 April 1975, pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong sudah sampai di pinggir kota Saigon. Mendengar kabar tersebut, lalu kedutaan Amerika Serikat segera mengevakuasi warga kota Saigon dengan menggunakan helikopter. Nah, pasukan Vietnam Utara segera menguasai dua tempat vital di Saigon, yaitu Istana Presiden dan Kedubes Amerika Serikat. Jadi, dalam hitungan hari, Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Vietnam Utara. Nah, setelah Saigon sudah dikuasai oleh pasukan Vietnam Utara, 2 Juli 1976, pemerintahan militer dibentuk di Vietnam. Vietnam kemudian diproklamasikan sebagai Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota berada di Hanoi. Tapi gimana ya dengan Saigon? Nah, ternyata kota Saigon itu diubah namanya teman-teman menjadi Ho Chi Minh City. Hal ini dilakukan untuk memperingati tokoh yang paling berpengaruh di Vietnam, yaitu Ho Chi Minh. Nah, Ho Chi Minh telah meninggal dunia ya pada 2 September 1969. Tapi meskipun telah meninggal, tetap saja semangat dan inspirasinya masih hidup dalam jiwa masyarakat Vietnam. Nah, teman-teman, karena Vietnam Utara berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Vietnam, maka sejak saat itulah pemerintahan komunisme dijalankan di Vietnam. Misalnya kawasan Indochina yang terkena pengaruh komunis dari negara Kamboja dan Laos. Dan kekuatan Vietnam menjadi salah satu poros komunisme yang disegani oleh Amerika Serikat di kawasan Asia. Oke teman-teman, seperti itulah penjelasan mengenai The Paris Accord dan pelanggaran The Paris Accord yang menjadi momentum menangnya pihak Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan.